Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Daya beli turun atau gimana? Ini adalah kambing hitam paling enak. Jadi kalau penjualan lagi turun, paling nyaman itu bilangnya, oh daya beli lagi turun ya. Ya gitulah daya beli lagi turun. Kita bahas, oke? Pertama, ini saya juga definisi dulu ya. Daya beli itu apakah demand, apakah GDP, apakah volume search. Ini tiga hal serupa tapi tak sama ya. Apakah itu daya beli atau gimana? Kalau kita lihat GDP, tadi saya udah search ya. GDP Indonesia. Ini kalau kita lihat dari 30 tahun naik terus GDP. Eh, GDP itu gross kok jadi lupa. Gross domestic product. Gross domestic product tuh bukan omset ya. Kalau misalkan saya jualan misalkan baju ini nih ya. Teman-teman cek yang di bawah. Baju ini kan harganya 100.000. Kalau di GDP itu terhitungnya bukan 100.000 tuh teman-teman. Tapi ketika berapa kali transaction. Misalkan ketika dibikin itu butuh 50.000 tercatat. Terus terjadi transaksi 100.000 tercatat. Jadi 150.000 belum pajaknya. Jadinya misalkan 175. Jadi satu baju aja GDP-nya 175.000. Artinya ini memang penggelembungan. Bukan penggelembungan ya. Ya gitulah, panjang lah yang jelas. GDP atau GDB itu bahkan dibilang di dunia ekonomi itu salah satu penemuan terpenting di abad ini. Karena memang ya keren juga sih, konsepnya keren juga. Saya juga nggak begitu paham sebetulnya. Cuman yang paling membedakan GDP sama omset karena ada dulu bukan ada ya dulu bukan bukan ada orang tapi saya dulu nganggapnya GDP itu omsetnya Indonesia. Oh enggak, ternyata bukan omset tapi perputaran uangnya. Jadi panjang, jadi kuliah makroekonomi. Sejujurnya bagi saya makroekonomi tidak begitu seksi. Saya ngikutin sih tapi nggak suka aja gitu mempelajarinya. Saya lebih suka ya mikroekonomi. Nah ini GDP naik, tapi kan ini secara makro. Terus saya lihat, tadi saya udah cek GDP di BPS. Download, nih, download official statistik, infografik nih. Ini BPS ya, GDP kita dari tahun 2023 sampai Q1 2025. Ini masih fresh nih, belum belum juga 2 bulan, sampai 31 Maret. Dia memang ada penurunan. Apakah ini signifikan? Nah, tergantung industrinya. Tapi yang jelas tidak tidak nurun yang menukik banget. Mungkin secara average yang jelas tidak menukik banget. Terus bisa dilihat juga ini ekspor impornya, terus macam-macam lah, macam-macam. Yang intinya kalau ditanya, ini apakah apakah penjualan turun gara-gara daya beli turun? Yang jelas nggak turun-turun amat daya beli. Ya, yang kedua emang asyik menyalahkan daya daya beli turun tuh asyik banget karena oh ini daya beli turun terus tinggal tidur. Itu memang kami hitam yang paling enak tuh daya beli. Oke. Nah, coba kita bedah lagi ya, kita bedah lagi. Jadi real case, ini saya ngasih tahu real case. Real case dengan kategori abaya. Nah, ini saya pantau pantau si abaya ini. Jadi saya memantau volume search. Yang tadi saya bingung. Si daya beli ini apakah demand, permintaan yang nggak tahu ukurnya apa, apakah GDP, apakah volume search. Nah, kalau volume search di Shopee ini saya pantau. Volume search di Shopee saya pantau sama di Google Trend juga saya pantau. Tapi kalau Shopee harus manual. Harus manual, saat ini belum ada tools, belum ada yang di Shopee nggak ngasih secara langsung. Jadi kalau teman-teman main iklan manual di Shopee itu ada tuh volume search-nya. Oke, ini volume search-nya gede, hati-hati. Itu lagi naik apa turun? Nah, kalau saya untuk memantau itu, saya copy satu-satu. Saya copy satu-satu tapi pakai script. Jadinya kayak pakai bot gitulah. Jadinya semi otomatis. Nah, kalau mau teman-teman mau tools untuk nge-generate ini, tetap ngopi satu-satu sih, cuman lebih cepet aja. Itu harganya 300.000, cek di ganirosaki.com, tools volume search. Nah, ini nih. Tools volume search iklan Shopee. Ini untuk mantau pergerakannya si suatu kategori atau keyword. Nah, contoh nih, real case-nya abaya. Abaya itu tanggal 14 April, ini habis lebaran, demand-nya masih tinggi. Habis lebaran 4,6 juta. Terus turun sampai terakhir saya record itu 25 Mei alias kemarin nih, ini 26 Mei alias kemarin banget, itu 827 volume search-nya. Masih gede juga sebetulnya, masih gede juga. Karena ada yang orang yang main di kategori volume search-nya 100.000, 200.000. Ini abaya gede banget memang. Ini salah satu contoh ya abaya. Tapi dia turun terus nih. Dari 4,6 juta dari bulan 4 sampai bulan 5 itu turun berapa persen nih? Hampir jadi sisa 20 persennya. Ya, sisa 20 persennya. Turun banget. Itu volume search turun. Apakah daya belinya turun? Nggak tahu. Tapi yang jelas,
volume search-nya turun. Mungkin lebih dekatnya dengan demand ya, si volume search itu. Saya nggak bisa bilang itu daya beli. Volume search-nya turun terus, tapi sellernya apakah turun terus? Enggak, jangan-jangan sellernya naik. Jangan-jangan ada yang seller-seller baru, jualan abaya deh. Jadinya sellernya kemungkinan menurut saya naik. Tapi yang jelas seller yang di sini, yang ketika volume search-nya tinggi, nggak mungkin dalam 2 bulan dia tutup. Nggak mungkin. Karena dia masih ada stok. Karena untuk produksi produksi ya abaya mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan, sehingga dia nggak mungkin gulung tikar dalam waktu 2 bulan. Tadi kan 1 bulan ya. Tadi 15 April sampai 25 Mei ya, 1,5 bulan. Jadi demandnya turun terus, sedangkan sellernya naik terus. Mungkin yang naiknya nggak seberapa banyak, mungkin produksi juga naik terus. Sehingga apa? Jadinya nggak nemu. Sehingga mungkin seller-seller yang tadinya di sini atau seller-seller lama, aduh ini penjualan turun nih, konversi turun, terpaksa nurunin harga, turunin harga biar konversinya naik. Ya, seller yang lain, seller baru juga dipaksa turunin harga, belum lagi diiming-imingi oleh marketplace, ayo turunin harga, kasih voucher dan sebagainya. Jadinya harganya turun terus, jadinya perang harga. Itulah mungkin kenapa penjualan teman-teman turun. Jadi kesimpulannya ini combo. Kalau teman-teman dapat combo ini, volume search-nya lagi turun di kategori teman-teman, terus sellernya juga tambah tambah banyak, udah pasti sales turun. Apalagi kalau teman-teman produknya no diferensiasi, misalkan jualan abaya, abaya polos biasa aja, nggak ada diferensiasi, semua bisa buat, wah itu udah nggak ketolong, udah hampir pasti ketika volume search turun, sellernya pada naik, kompetisi bertambah, pasti sales teman-teman akan turun. Tapi kalau teman-teman ada diferensiasinya, misalkan abayanya ada apalah sesuatu yang membuat ya berbeda gitu, yang memang punya fansnya, itu mungkin banget tahan terhadap demand yang lagi turun kayak tadi. Nah, untuk mantau ini, untuk mantap volume search ini teman-teman cek aja di gandirozaki.com. Balik lagi, namanya tools volume search, harganya 300.000 aja seumur hidup. Ini pakainya emang agak ribet teman-teman, tapi ada tutorialnya. Yang jelas toolsnya ini hanya untuk apa ya, yang kalau teman-teman lakukan sendiri itu kopas satu-satu capek, ini cuma lebih cepat aja gitu. Dan ini Google Sheet-nya pun tidak saya kasih formatnya, karena teman-teman bikin format sendiri aja, atau nggak pakai Google Sheet pun nggak apa-apa. Jadi cek hari ini volume search-nya berapa aja, cek minggu depan 3 hari kemudian volume search-nya berapa kalau memang lagi turun, dan teman-teman lihat kanan kiri banyak seller-seller baru dari mana, nah itu kalau teman-teman mengalami penurunan, ya itu sudah keniscayaan. Dan apa yang harus dilakukan kalau lagi kayak gitu? Nah, biasanya kayak gitu saya juga nggak tahu solusinya gimana. Yang jelas yang biasanya kalau tambah digas iklan tambah hancur. Pengalaman saya gitu. Kondisi kayak gitu, lagi kena combo gitu, makin digas iklan kita tambah hancur. Jujur saya juga nggak punya solusinya kecuali pindah kategori. Yang dimana memang saran itu nggak seksi ya. Jadi nggak seksi buat teman-teman kan, oh ya buat kebanyakan seller online. Masa misalkan Anda datang ke ke agensi gitu, ini tolong naikkan penjualan saya, terus disuruh ganti produk. Kan lucu ya. Itu memang saran nggak seksi, tapi itu yang saya lakukan. Ketika saya tahu kategori ini turun, exit, saya coba adaptif untuk cari produk baru yang lagi rame. Contoh yang lagi rame apa nih? Sepatu nih. Nih pantauan saya nih ya. Sepatu sneakers wanita. Ini bulan 4 tanggal 14 910 ribu. Dan bulan 5 1.200.000 volume search-nya. Lumayan kenaikan. Yang paling naik tuh ini nih sepatu running nih. Sepatu lari. Bulan 4 dia 350.000, bulan 5 udah sampai 2 kali lipatnya, hampir 800.000. Kalau saya solusinya lebih memilih untuk pindah kategori, mencari produk lain. Nah, jadi PR lagi. Terus produknya dari mana? Makanya kalau saya ngadain namanya Bootcamp Dropship sama Mas Tony Kurniawan. Jadi teman-teman bisa daftar bootcamp. Bootcamp itu ya dibilang kelas enggak, tapi bukan kelas juga enggak. Itu ya kita tiap minggu jumpa via Zoom, ada modul-modulnya, itu untuk ternak toko plus dropship. Oke, cek aja di gandirozaki.com. Ada 2 promo tadi ya teman-teman, cek tools yang ini kalau mau volume search, tapi ini memang makanya agak ribet, saya tidak menyarankan buat teman-teman yang nggak biasa pakai laptop, atau edan, ini apa, bootcamp ternak toko plus dropship sama saya dan Mas Sony Kurniawan. Itu aja. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, dan mudah-mudahan nyangkut di hati promonya. Oke, jadi memang sekarang hampir setiap video saya selalu mempromokan tools-tools saya, tapi insya Allah tetap ada manfaatnya kok. Kalau teman-teman nggak mau beli tools-tools saya juga, nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Alhamdulillah, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.